setiap hari seperti embun pagi sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 1 Tawarikh 15 ayat 1-29. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat, Uriel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya, 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel dan
dari saudara-saudara sepuaknya. Asaf bin Berekia dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka. Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matika, Elifele, Miknea, dan Obed Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, yakni Heman, Asaf, dan Etan, harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maasea, Benaya, harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matika, Elifele, Miknea, Obed Edom, Yeiel, dan Asazia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenanya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berekia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. Dan Sebanya, Yosafat, Netaneel, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu, dan para penyanyi, dan Kenanya yang mengepalai pengangkutan, dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan, Allah Israel, dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zakaria. Lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Dan Benaya serta Yahasiel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Wahyu pasal 11.
Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu kemuliaan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring
di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh ketekunan. Ya. Dan saudara, paling penting praktek. Ya. 2 saksi Allah, ya, hari Minggu koinonia, 2 saksi Allah adalah orang Kristen dengan orang Yahudi. Bagaimana cara menjadi 2 saksi Allah? Kamu harus dengar Logos, lakukan. Kalau kamu tidak terbiasa mendengar Logos dan lakukan, maka pedang yang kita punya, senjata peperangan kita tumpul karena tidak pernah kamu pakai. Bagaimana kamu bisa pakai pedang kalau kamu tidak pernah latihan? Ujuk-ujuk kamu dikasih pedang, suruh perang, tidak bisa. Maka kamu tidak akan bisa jadi 2 saksi Allah. 2 saksi Allah itu adalah orang-orang yang luar biasa, gagah berani, saudara ya. Dia keluar api yang keluar dari mulutnya, ya, itu Roh Kudus, saudara. Itu adalah Roh Kudus, rema. Bagaimana bisa jadi rema? Karena ada Logos yang kamu lakukan tiap hari. Kalau nggak bisa, saudara, nggak bisa jadi rema. Logos itu harus dilakukan, maka bisa jadi rema. Barang siapa mendengar Logosku dan melakukannya, ia membangun rumah di atas batu. Artinya apa? Dia akan punya iman yang teguh. Lalu, ya, kalau kamu punya rema, Logos itu kamu lakukan, ya, itulah rema yang membuat iman yang teguh itu. Logos yang kamu lakukan itulah rema, saudara. Ya, karena kalau kamu cuman ngomong doang, Logos saja, yang ngedobros, kayak orang Wanes itu, saudara ya, orang Tritunggal itu, ngedobros tuh ada buahnya, ya, buah dada, buah sakar aja nggak ada. Ngedobros tuh kemarin siang, ya, masa bapak mati, saya sampai pusing itu orang Wanes. Ya, masa bapaknya mati, bapak di surga mati katanya. Karena ngedobros tuh, saudara, sehingga otaknya nggak nyampe. Bagaimana bisa bapak di surga itu mati? Nggak ada kasusnya bapak surga mati, cuman karangannya orang Wanes tok, saudara. Ini ngedobros tok orang Tritunggal sama Wanes, karena nggak ada buahnya. Ya, nggak ada buahnya. Ditanya buahnya apa? Buah sakar, buah dada, nggak ada, saudara. Buahnya jinah tok, orang Wanes akhirnya.
Kedobros. Hati-hati saudara ya, hati-hati. Orang-orang ini sangat berbahaya sudah. Lebih baik kamu tidak dekat-dekat dengan mereka. Orang ini adalah pengajar-pengajar palsu. Orang-orang yang cuma ngedobros tapi nggak berbuah. Nah, yang nembak sana sesat, nembak sini sesat. Kamu hati-hati dengan orang-orang yang tidak berbuah. Karena akan mempengaruhi Anda, oh enggak penting buah, yang penting kasih karunia. Bagaimana bisa kamu bilang Anda kasih karunia, kamu enggak berbuah? Berarti kamu tidak memperoleh kasih karunia, karena kamu tidak berbuah kan? Orang yang memperoleh kasih karunia pasti akan berbuah. Ya, kenapa? Lihat tabut Allah. Ada di rumah Obed-Edom. Maka tabut Allah itu diberkati, saudara. Ya, karena membawa kasih karunia, membawa hadirat Tuhan. Di rumahnya Obed-Edom diberkati. Bahkan untuk membawa ya tabut Tuhan ini, ya harus sangat berhati-hati sekali dengan rasa respect, dengan hormat. Ya kan, sikap hati kita kan, nggak sembarangan Yahweh, saudara, Yahoo. Ya kan, Yahweh. Yahoo lebih sakti dari Yahweh, saudara. Kok mengucap Tuhan? Enggak, saudara. Kata Yahweh itu lebih bisa dibaca Yahoo daripada Yahweh. Ya, karena ada di belakangnya huruf V, ada vav-nya. Orang Ibrani kalau mau bikin huruf O atau U, ya misalnya nih Santi, ya kan ada I, T-nya, maka di belakangnya taf dikasih yod, saudara. Jadi Santi. Ya, kalau bikin Santo, di belakangnya tafnya dikasih vav, jadilah Santo. Nggak perlu dikasih tanda baca, cuma dikasih huruf vav aja jadi Santo. Jadi kalau ada tulisan YHWH, ya maka bacanya bukan Yahweh. Nggak mungkin jadi Yahweh, akan jadi Yahoo. Karena huruf H yang terakhir adalah perpanjangan dari O yang sebelumnya. Itu aturannya begitu. Itu aturan ya, gramatikal. Lah kamu masa lebih pintar daripada orang Yahudi bahasa Ibraninya, kan edan, saudara. Orang Belanda berbahasa Indonesia lebih pintar dari saya, kan nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Ya, makanya si siapa itu, Jim Carrey itu ya, Jim Carrey yang saya lupa itu ya, yang lucu-lucu itu loh. Terus ya, oh God ya, apa namanya, apa itu yang cerita tentang dia jadi Allah itu loh, si Jim Carrey jadi God itu kan. Terus dia nanyanya pakainya apa, Yahweh gitu kan. Misalnya kan begitu kan, Yahoo maksudnya kan. Karena memang YHWH itu dibacanya Yahoo kalau tanpa tanda baca. Ya. Langsung begitu kan, langsung bisa Yahoo. Itu memang begitu. Kalau tanya mengapa ya begitu, dari sononya sudah begitu. Jangan tanya mengapa kalau bahasa itu. Ya kan? Sama saja kalau orang Belanda bilang jangan pernah nanya kenapa pisang itu bengkok. Kalau belajar bahasa itu sudah aturannya begitu aja. Bruce Almighty. Iya kan itu. Ya nonton juga ya. Makanya itu nggak ngeledek, itu benar-benar ya. Emang itu Yahoo itu search engine itu karena YHWH. H yang di belakangnya memanjangkan O di depannya. Makanya Yahoo itu ya. Itu kan maha tahu kan. Maksudnya si Yahoo ini kan maha tahu. Yahoo maha tahu lebih dari Yahweh, saudara. Menghina Pak? Enggak. Yahweh itu salah. Kamu bilang Yahweh itu salah. Itu bukan nama Tuhan. Nama Tuhan yang benar itu Yehova. Ya, itu harus hati-hati, saudara. Membawakannya itu harus hati-hati. Tuhan dengan segala atributnya, apapun namanya. Lalu ada seorang yang namanya Ron Wyatt ngaku-ngaku menemukan tabut Tuhan, katanya, saudara, di bawah Bukit Golgota. Ini rada nggak masuk akal, saudara. Tabut Tuhan di bawah Bukit Golgota katanya. Terus di situ ada tetesan darah, kromosomnya 23. Dalam hati saya, saudara, itu kan kromosomnya kecoa, saudara, 23. Manusia, walaupun kamu katanya, soalnya ini hanya dari Maria saja, tidak ada, bukan dari seorang laki-laki, tapi dari wanita saja, makanya kromosomnya hanya 23, separuh. Saudara, manusia itu, makanya jadi manusia itu karena kromosomnya itu 46, tidak mungkin 23. Kalau kromosommu cuma 23, kamu tidak akan jadi orang. Ya, itu kecoa itu, kromosomnya 23. Nah, imanmu itu jangan digerakkan dengan yang begitu, Tuhan. Ya.
Sekalipun itu kelihatannya kesaksiannya sampai nangis-nangis Ron Wyatt itu ya. Anda jangan terperdaya dengan yang seperti itu, saudara. Kita pakai otak itu, kita orang Kristen loh. Ya, Kristen itu lahir di tengah orang-orang yang mikirnya kritis. Jadi kalau ada orang begitu tuh kamu, masa iya sih Tuhan Yesus kromosomnya 23, lalu bedanya sama kecoa apa Tuhan Yesus sama kecoa? Itu kan lucu, saudara. Kecoa kan kromosomnya 23. Ya. Kan dibalik-balik, sama saja itu aja. Itu lebih tepat kecoa, karena daerah situ kan di bawah bukit itu ada banyak kecoa. Jadi bisa aja itu kecoa, bukan darahnya Tuhan Yesus. Terlalu nggak masuk akal, saudara. Anda bayangin ya, itu dari atas puncak bukit Golgota, kamu isi ya, 6 liter air, tuang 6 liter, nggak akan nyampe ke bawah. Tak jamin, pakai air aja nggak bakal nyampe itu. Pakai air aja nggak bakal nyampe. Apalagi itu darah. Terus katanya sampai nempel. Aduh, itu terlalu iman yang terlalu apa ya? Terlalu khayal, terlalu mistis. Ya. Iman kita jangan dibentuk dengan yang begituan, saudara. Iman kita dibentuk dari apa, saudara? Dari kamu dengar logos, kamu lakukan. Ya, yang begitu-begitu tuh namanya stigmata, itu nggak penting. Itu stigmata ya, bagian dari stigmata. Banyak omong ada buktinya, betul ya. Kamu tuh jangan terpesona dengan kesaksian Maria menangis darah, ada bentuk malaikat di langit, ada lafaznya, ada bentuk salib di langit. Kamu tuh jangan terpesona yang begitu-begitu, saudara. Bahkan tabut perjanjian pun, Rasul Yohanes pun bilang, nggak ada tabut perjanjian itu ada di sorga, saudara. Di mana tabut perjanjian? Ya di sorga. Itu Tuhan izinkan hilang supaya kamu jangan menyembah tabut itu. Eranya sudah lewat dan tidak akan ada lagi. Makanya Yohanes melihatnya 2 saksi Allah, ada tabut. Apa itu tabut perjanjian? Ya perjanjian kekal antara Tuhan dengan manusia, dengan 2 saksi Allah ini, orang Yahudi dengan orang Kristen. Dan tabut itu ada di sorga, perjanjian itu disimpan di sorga, kekal, perjanjian yang kekal antara Yehova dengan orang Yahudi dan Yesus dengan orang Kristen. Simpel kan? Itulah tabut perjanjian. Ya, itulah tabut perjanjian yang ada di sorga. Makanya ceritanya ada 2 saksi Allah. Karena 2 saksi Allah inilah orang-orang yang berhak atas perjanjian tersebut. Orang-orang yang memiliki kesaksian, yang bersaksi iya dan amin. Bagaimana kamu bisa bilang ya dan amin kalau kamu kelakuannya tidak mencerminkan imanmu? Maka kamu bohong kesaksianmu, kayak orang Islam bersaksi dusta. Aku bersaksi, emang kamu lihat? Aku bersaksi Muhammad, emang kamu pernah lihat Muhammad? Bohong benar ini bersaksi. Pertama kali kamu jadi Islam, kamu disuruh bohong. Aku bersaksi. Tapi ketika kamu jadi Kristen, kamu menjadi saksi, ya, yang menyaksikan perjanjian antara Tuhan dengan manusia, perjanjian cinta. Kamu menyaksikan cintanya Tuhan hari ini masih ada. Kamu menyaksikan keselamatan yang dari surga hari ini masih ada. Walaupun kamu tidak menyaksikan sendiri, kamu tidak menyaksikan Yesus disalib, tapi kamu menyaksikan pengampunan itu ada. Yaitu ketika kamu berkata, aku telah diampuni dan kamu mengampuni. Itu kamu jadi saksi. Ketika kamu diberkati dan kamu memberkati, itu namanya kamu jadi saksi. Saksi dari Tuhan sudah memberkati kamu. Ini buktinya aku memberkati kamu. Itu saksi bahwa kamu diberkati. Saksi ketika kamu mengampuni.
menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus. Bahwa Tuhan sudah mengampuni saya. Buktinya apa? Buktinya aku bisa ngampuni kamu sekarang. Kamu tuh jadi saksi. Saksi dari pengampunan Tuhan. Jadi kalau kamu tidak bisa mengampuni, sebenarnya kamu belum melihat pengampunan Tuhan dalam hidupmu. Ajaib ya. Kalau kamu tidak bisa mengampuni, artinya kamu belum melihat pengampunan Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Makanya kamu nggak bisa jadi saksi. Makanya kamu nggak bisa mengampuni. Pak, mengapa saya belum bisa mengampuni ya Pak? Artinya kamu belum diampuni sama Tuhan. Pak, mengapa saya belum bisa mengampuni ya Pak? Artinya kamu belum menerima pengampunan dari Tuhan. Makanya kamu tidak bisa mengampuni. Hati-hati loh saudara. Datang lagi sama Tuhan. Kalau saya mah mudah mengampuni. Mengapa? Karena Tuhan kasih saya pengampunan. Bagaimana saya bisa ngampuni kamu kalau saya sendiri nggak diampuni? Bagaimana saya bisa ngasih kamu uang kalau saya nggak punya uang? Bagaimana saya bisa memberikan kamu cinta kalau saya nggak punya cinta? Itu loh namanya saksi. Dan kita punya tabut perjanjian tempat, yaitu hati kita. Tabut itu hati kita. Di dalamnya Tuhan berkata, akan tiba saatnya, ya Yeremia 31, akan tiba saatnya aku membuat perjanjian yang baru. Hukumku akan kutulis di hati kalian. Itulah Roh Kudus. Itulah rema yang dari surga. Ya, itulah rema yang dari surga. Itulah cinta, perjanjian cinta. Ya, inti dari Torah itu adalah cinta. Cuman kita menggunakan selubung, kita tidak tahu. Begitu selubungnya dibuka, ternyata Torah itu cerita tentang cinta. Makanya tidak ada cara lain. Kamu harus punya perjanjian cinta dengan cara melakukan logos itu, sehingga kamu mengasah pedang itu ya. Gagal, lakukan lagi, coba lagi, lakukan lagi, lakukan sampai kamu tahu bagaimana melakukan firman Tuhan itu. Lakukan terus, saudara. Jangan putus asa. Jangan bandel. Di sini siapa yang masih utang-utang, jangan utang. Siapa di sini yang masih suka dendam, berhenti dendam. Siapa di sini yang masih suka ngomel, mengeluh, berhenti mengeluh. Diganti. Lakukan firman Tuhan. Nanti kamu ahli, expert. Kalau kamu sudah expert, ya, maka kamu akan melihat, Pak, ya, kamu akan punya kuasa. Itu api yang dari langit itu ya. Kamu punya kuasa untuk mengubah dunia. Kamu punya kuasa ya untuk mengalahkan antikristus itu, saudara. Bersaksi. Kalau nggak bisa, lakukan sampai kamu ngerti, ini, itulah saksi, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.